cewek yang dianugerahi perkakas rumah tangga yang menonjol seperti itu, tapi dia ini dalam mencari pasangan punya kategori yang agak aneh ya. Wan ini pengen cari cowok yang kalau bertemu pertama kali itu dia nggak akan langsung melihat ke susu sodanya, dimana itu ada hal yang sangat mustahil ya bagi pria normal. Apalagi Wan ini kalau pakai pakaian itu justru menonjolkan perkakasnya tersebut. Jadi ya susah nyari cowok seperti itu. Kecuali pertama cowoknya itu buta, kedua cowoknya itu homo, dan ketiga cowoknya itu lemah syahwat ya. Ya cuma itu aja sih kemungkinannya. Kalau masih ada lagi boleh komen di bawah ya. Kemudian Wan ini mencoba melakukan kencan online yang kesekian kalinya, dan bener saja cowoknya tersebut langsung saja menatap ke susu sodanya. Wan kemudian langsung pergi, tapi karena kancing baju tidak mampu menahan gejolak prahara susu untuk bebas dari kurungan yang metetet, akhirnya kancing bajunya pun terlepas. Dan ketika Wan hendak mengambil kancingnya, tiba-tiba kancing tersebut diinjak oleh orang. Tapi karena orang tersebut nggak memandang susu sodanya, Wan berpikir, wah mungkin ini adalah cowok yang dicarinya selama ini. Tapi ternyata cowok tersebut buta. Nah bener tau yang Pak De bilang tadi. Nah Wan ini yang udah kesekian kalinya berkencan, dan sampai saat ini dia nggak menemukan satupun cowok yang sesuai dengan kriterianya. Dia kemudian menjadi gundah, menjadi galau ya. Sampai suatu ketika pas dia sedang angkat-angkat alat kesehatan, kan berat itu, muncul seorang cowok yang bernama Lindong. Wan kemudian meminta tolong untuk membantunya. Tapi pas Wan gak sengaja memegang tangan Lindong, dia kemudian langsung terjatuh pingsan. Wan yang melihatnya pun langsung berinisiatif untuk memberikan nyawa bantuan. Dan pada poin inilah Pak D dalam hati bilang, fucek, pinter kali gaplek diwuliki. Wan kemudian yang hendak mengambil kasur dorong untuk membawa Lindong, tapi ternyata dia udah sadar dan pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya di asrama rumah sakit, terlihat ada seorang pria yang masuk ke dalam ruangan tersebut, dan dia kemudian membuka kamar mandi, tapi ternyata di dalamnya ada Wan yang sedang mandi. Wan ini tentunya girang, sebel ya, karena bodinya yang masih suci itu telah dilihat oleh seorang pria tak dikenal. Tapi ternyata setelah dijelaskan, pria ini adalah seorang dokter yang bernama Dr. Kang, atau nama lengkapnya adalah Kang Jupri. Nah, Dr. Jupri ini akan menjabat sebagai dokter kepala yang baru di rumah sakit tersebut, dan dia akan tinggal di asrama ini juga. Keesokan harinya, ada seorang pasien yang barusan disunat, tapi saat dia berpapasan dengan Wan, dia nggak kuat melihat tumpeng Wan yang sangat menjulang itu, yang kemudian membuat antenanya tegang dan merusak jahitan sunatannya. Melihat kejadian itu, suster kepala kemudian memarahi Wan karena dianggap berpakaian tidak sopan, padahal aslinya sih iri. Kemudian suster kepala melaporkan kejadian tersebut kepada Dr. Jupri dan menyarankan agar Wan dipindah ke bagian yang lebih berguna, yaitu ke bagian pengumpulan cairan pembibitan. Dan di sana Wan mencoba membantu para pria malang tersebut dengan cara memakai pakaian cosplayer kayak di film Jav itu loh. Ini Pak De yakin kalau kalian punya istri kayak gini, pasti kerjaan kalian itu angkrem di dalam kamar, nggak keluar-keluar yo. Nah kemudian pas Wan membawa cairan pembibitan tersebut keluar, dia ketemu lagi dengan Lindong. Di sini mereka berkenalan, tapi pas waktu Wan mencoba mendekatinya, Lindong nggak sengaja menyampluk cairan tadi, yang kemudian membuat Wan marah yo dan meminta Lindong untuk mengganti dengan cairan miliknya. Tapi meskipun Lindong juga pengen membantunya, tapi dia nggak bisa karena ternyata burung Lindong itu nggak bisa manggung dan dia juga bakal pingsan kalau menyentuh cewek. Akhirnya Wan membawa Lindong menemui Dr. Jupri untuk memeriksa kebenaran pernyataan Lindong tadi. Dan ternyata benar, menurut Dr. Jupri, tiang listriknya Lindong itu nggak bisa berdiri karena dia jarang mengamplasnya. Tapi efeknya nggak permanen, artinya masih bisa disembuhkan ya. Dan ketika Dr. Jupri mau ngasih resep obat,